Wanita berharga bukan karena penampilan, tetapi bagaimana dia menerima dirinya. Oh, oh, wanita berharga bukan karena penampilan, tetapi bagaimana dia menerima dirinya. Bukan apa kata orang dirimu berharga, tapi apa kata Tuhan, engkaulah ciptaan mulia. Bukan apa kata orang dirimu berharga, tapi apa kata Tuhan, engkaulah ciptaan mulia. Wanita berharga bukan karena penampilan, tetapi bagaimana dia menerima dirinya. Wanita berharga bukan karena penampilan, tetapi bagaimana dia menerima dirinya. Bukan apa kata orang dirimu berharga, tapi apa kata Tuhan, engkaulah ciptaan mulia. Bukan apa kata orang dirimu berharga, tapi apa kata Tuhan, engkaulah ciptaan mulia. Engkaulah ciptaan mulia. Puji Tuhan, kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan sore hari ini kami boleh ada bersama dengan seluruh kaum wanita GBPS Bethlehem Manado dan ibu-ibu yang boleh mengikuti acara untuk renungan wanita pada sore hari ini. Tuhan, kami rindu firman-Mu. Tuhan, kami rindu untuk kami terus dipimpin oleh kebenaran-Mu. Roh Kudus-Mu menyertai kami, urapi setiap kami, jemaat-Mu secara khusus kaum wanita yang ada. Kami siap terima kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, kaum wanita yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali untuk Rabu ini. Kita akan sama-sama melihat kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan sore hari ini dengan tema wanita berpenampilan. Tema firman Tuhan hari ini adalah wanita berpenampilan. Kita akan membaca di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-5. Saya akan membacakan untuk kaum wanita, kaum ibu yang ada. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram yang sangat berharga di mata Allah. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya. Puji nama Tuhan, hari ini kita akan belajar tentang penampilan, wanita yang berpenampilan. Saya percaya bahwa setiap wanita itu enggak pernah lebih dan tidak pernah kurang dalam penampilan. Semuanya ingin penampilan yang the best, semuanya ingin penampilan yang terbaik. Dan kalau kita melihat sekeliling wanita yang ada, itu kecenderungan wanita itu ingin berpenampilan lebih dari wanita yang lain. Itu sudah banyak kita melihatnya. Dan kita melihat di sini, di sekitar kita, seringkali
penampilan itu menjadi yang utama. Sekalipun mungkin keuangan kita kurang, tapi karena kita suka berpenampilan, maka kita akan membeli baju ataupun segala prong yang kita pakai untuk kita bisa lebih dari orang lain. Nah, di sini kita akan melihat apa sih arti dari penampilan, ya. Penampilan itu artinya adalah citra diri seseorang. Jadi kualitas pribadi seseorang. Jadi seseorang itu dilihat kepribadiannya itu dari cara berpakaian dan cara berdandan. Tetapi di sini kita tidak akan melihat secara dunia, tetapi hari ini kita akan melihat secara firman. Apa yang dikatakan firman tentang wanita yang berpenampilan? Apa yang dikatakan Alkitab tentang wanita yang berpenampilan? Ada dua hal, penampilan yang lahiriah dan penampilan yang batiniah. Di sini dikatakan bahwa perhiasan yang lahiriah itu tidak langgeng dan bisa binasa. Dan dikatakan itu dengan mengepang rambut, perhiasan emas, pakaian yang indah-indah, dan itu boleh enggak ya yang dipakai oleh perempuan? Sebetulnya boleh kita memakai perhiasan, memakai baju, tetapi kita harus menyesuaikan dengan apa yang kita ada. Jangan kita besar pasak daripada tiang. Jadi kita enggak bisa tapi kita mengada-ngadakan. Atau misalnya kita berpenampilan yang tidak sesuai dengan usia kita. Harusnya kita sudah cocok pakai baju anak remaja. Wah, pendek-pendek mini-mini yang setengah jadi. Tetapi karena kita ingin berpenampilan keren, akhirnya kita ingin pakai. Dan akhirnya kita bukan kelihatan cantik, kita bukan kelihatan berpenampilan bagus, tapi kita jadi aneh. Ya, dicocok-cocokkan lah. Itu yang harus kita pahami, itu yang harus kita mengerti. Dan dikatakan bahwa perhiasan yang lahiriah itu bisa binasa. Artinya kalau fokus kita itu hanya kepada lahiriah, itu tidak langgeng. Tetapi yang hari ini kita akan belajar, itu adalah perhiasan yang batiniah, yang tidak binasa, yang kekal untuk selamanya. Jadi outer itu boleh, tetapi inner di dalam itu sangat penting untuk kita miliki. Lah penampilan itu yang kita mau belajar. Lah penampilan secara batiniah itu berbicara ada dua hal. Yang pertama, seseorang atau wanita yang memiliki perhiasan batiniah adalah seorang wanita yang memiliki roh yang lemah lembut. Itu yang pertama. Yang kedua adalah roh yang tentram. Dan dikatakan firman bahwa itu berharga di mata Tuhan. Roh yang lemah lembut itu berbicara tentang bagaimana sebagai seorang wanita kita itu tidak keras hati tetapi mudah dibentuk. Dibentuk oleh apa? Dibentuk oleh firman. Dan dikatakan tadi di ayat yang kelima itu ada kata tunduk kepada suami. Artinya bahwa dalam kehidupan kekristenan kita sebagai wanita-wanita Kristen itu akan terlihat roh lemah lembutnya kalau kita tunduk kepada suami. Tentunya tunduk dalam konteks firman Tuhan. Jadi kalau disuruh nyemplung semur ya jangan nyemplung semur. Wah, nanti bahaya itu gitu ya. Jadi tunduk dalam arti sesuai dengan firman Tuhan. Itu roh lemah lembut, artinya mudah dibentuk oleh firman Tuhan, tidak keras hati, tidak maunya sendiri. Itu perhiasan batiniah yang perlu kita miliki. Kemudian dikatakan bahwa perempuan yang memiliki roh yang lemah lembut itu tentunya bukan lemah gemulai, tetapi yang dikatakan lemah lembut adalah kita menjadi wanita yang rendah hati. Rendah hati itu kriteria yang Tuhan Yesus mau ada dalam hidup kita. Orang yang rendah hati berarti adalah orang yang mau dibentuk oleh firman. Dan orang yang mau dibentuk oleh firman itu menaruh pengharapannya itu kepada Tuhan. Jadi bukan dengan perkara-perkara lahiriah. Sekalipun dia tidak memakai perhiasan, sekalipun dia tidak berpakaian baju yang mahal-mahal, yang begitu luks, itu dia merasa bahwa dirinya itu berharga. Kenapa? Karena dia itu memiliki perhiasan yang batiniah. Berapa waktu lalu saya baca di Google, itu ada seorang wanita itu pergi ke pesta yang memakai baju yang glamor. Artinya glamor itu baju yang sangat transparan, yang menunjukkan yang di dalam gitu. Kewanitaan yang harusnya ditutup itu justru diperlihatkan dengan baju yang transparan. Dan ini bukan wanita berpenampilan yang baik, yang sesuai firman. Tetapi orang bilang bisa aneh-aneh gitu ya. Lah itu yang perlu kita pahami. Dan kemudian selanjutnya, bahwa roh yang lemah lembut itu adalah wanita yang
berfungsi secara benar menjadi penolong dan bukan perongrong. Bagaimana kita menjadi penolong bagi suami kita itu sangat mendasari kita ini memiliki roh yang lemah lembut. Jadi kita tidak bisa memaksakan kehendak kita kepada suami ketika suami tidak bisa memenuhi kebutuhan kita. Tetapi bagaimana kita bisa menolong, memberi semangat kepada suami itu sangat penting. Itu roh yang lemah lembut. Bagaimana kita bisa membangun suami kita tetapi bukan meruntuhkan. Artinya kita bisa menopang, menguatkan ketika suami kita lemah. Itu sangat penting, itu roh yang lemah lembut. Dan seorang suami yang sukses, di balik suami yang sukses itu ada seorang istri yang bijak. Bijak itu berbicara bagaimana istri itu memiliki inner, yaitu roh yang lemah lembut, yang mudah dibentuk firman, menaruh pengharapan kepada Tuhan, tunduk kepada suami, bagaimana bisa berfungsi secara maksimal sebagai penolong bagi suami. Itu sangat penting ya. Dan kemudian kita akan melihat di sini tentang yang kedua, perhiasan batiniah berpenampilan yang sesuai firman itu adalah yang batiniah, yaitu roh yang tentram. Roh yang tentram itu berbicara tentang kedamaian, berbicara tentang rasa aman. Bagaimana ketika kita ada dan orang merasa aman di dekat kita. Dan kemudian wanita yang memiliki roh yang tentram itu adalah wanita yang bisa tenang ketika menghadapi persoalan. Kita menghadapi masa pandemik yang kita tidak tahu kapan. Dan apa respon kita? Ketika kita memiliki roh yang tentram, kita akan tenang. Kenapa? Karena ketenangan itu berasal yang di dalam. Dan itu kenapa? Karena memiliki roh lemah lembut, yaitu menaruh pengharapan kepada Tuhan. Sehingga ketika menghadapi masa pandemik kita tidak panik. Tetapi kita tetap support kepada suami. Ini roh yang tentram, ini perlu kita miliki. Gak gampang panik menghadapi persoalan dan masalah, tetapi bisa menghadapinya. Memiliki penyerahan total kepada Tuhan dan iman yang melihat. Iman yang melihat adalah bagaimana kita bisa melihat bahwa ada Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kita di tengah masa pandemik ini. Dan ketika kita memiliki dua hal ini, yaitu roh yang lemah lembut dan roh yang tentram, itu akan bisa menentukan langkah iman kita yang pasti, langkah iman yang tepat ya, sehingga kehidupan kita itu menjadi berkat bagi orang lain. Jadi bukan sekedar yang lahiriah, itu tidak abadi. Boleh tetapi dalam batasan pantas gitu ya. Jadi jangan overdosis, itu kelihatan aneh. Tetapi yang menjadi fokus kita adalah perhiasan batiniah, yaitu roh yang lemah lembut dan tentram, sehingga kehidupan kita itu menjadi berkat dan saksi dimanapun kita berada. Amin. Firman Tuhan, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami rindu untuk kami menjadi wanita-wanita-Mu Tuhan, yang memiliki perhiasan yang batiniah, yaitu roh yang lemah lembut dan tentram, sehingga kami boleh menampilkan karakter Kristus dalam hidup kami. Bagaimana kami bisa memiliki ketenangan dalam menghadapi segala sesuatu karena kami menaruh pengharapan kami kepadamu Tuhan. Kami memiliki roh yang rendah hati sehingga hidup kami mudah dibentuk oleh kebenaran firman-Mu. Meteraikan kebenaran itu dalam hati kami untuk kami melakukannya, untuk kami memuliakan nama-Mu. Berkati kaum wanita yang ada terus dengan kesehatan, kekuatan iman yang melihat untuk terus boleh percaya kepada Tuhan dan terus menjadi penolong yang sejati untuk suami dan keluarga. Berkati kaum wanita yang ada, kasih setiamu, damai sejahteramu dan perlindunganmu menyertai setiap kaum wanita yang ada yang mengikuti acara ini sekarang dan selamanya. Bersyukur Engkau baik di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Hari-hari yang telah ku lalui, ku saksikan betapa karya-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Tuhan, Kau sungguh baik. Dalam peristiwa dan kejadian, membuat diri semakin menyadari
Tuhan, Kau sungguh baik. Ku kagumkan Kau Tuhanku, Engkau melebihi apapun di dunia ini. Takkan terhenti untuk selalu memuji-Mu, Tuhan, Kau sungguh baik. Hari-hari yang telah ku lalui, ku saksikan betapa karya-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Tuhan, Kau sungguh baik. Dalam peristiwa dan kejadian membuat diri semakin menyadari bahwa rancangan-Mu indah dalam hidupku. Tuhan, Kau sungguh baik. Ku kagumkan Kau Tuhanku, Engkau melebihi apapun di dunia ini. Takkan ku berhenti untuk selalu memuji